Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Oleh orang-orang sejamannya, kehadiran Yesus bisa dipandang sebagai pengacau yang mengobrak-abrik apa yang sudah ada dan mengubah aturan atau hukum yang ada. Padahal kedatangan Yesus justru untuk menegakkan hukum, supaya mereka kembali kepada tujuan semula hukum Taurat, demi keselamatan dan kebahagiaan mereka. Dalam perjalanan waktu, semenjak hukum Taurat diberikan oleh Musa, bangsa Israel keliru menafsirkan hukum tersebut dan mengubahnya. Bahkan dalam prakteknya, hukum yang fundamental tidak dilakukan, sedangkan aturan-aturan tambahan justru ditekankan. Kenyataan inilah yang saat ditentang oleh Yesus. Terlebih karena penerapan hukum semacam ini, orang-orang kecil yang sudah menjadi menderita menjadi korbannya dan semakin menderita. Oleh sebab itu, Yesus ingin mengembalikan atau menyempurnakan aturan yang ada ke sumbernya, yakni hukum kasih, seperti tertulis dalam hukum Taurat. Dalam menegakkan inilah Yesus sampai berjuang, sampai memberikan nyawanya dengan wafat di salib. Sikap Tuhan Yesus yang menyempurnakan atau menggenapi hukum dan janji Allah itulah yang kita lihat dalam jalan keselamatan. Perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru. Dan aturan Yesus semakin digenapi melalui ajaran para rasul dan ajaran gereja sepanjang masa.